Wabarakatuh. Ucapan banyak sekali terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, tentang waktunya dan bisa bertemu dengan anak-anak di sini. Saya di sini yang mau mewawancarai beberapa hal dari Universitas PGRI Semarang. Nama saya Agnia, saya Oli, dan saya sendiri. Jurusannya apa? Jurusannya PGSD. Oh, PGSD. Dari semester 5. Ini di kelas 6 untuk anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan berpikir. Jadi di sini ini kelas 6 kebetulan ada 6 anak dengan karakteristik yang berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ini ada yang tadi itu Down syndrome, ada yang lambat belajar. Lambat belajarnya pun ada yang sedang, ada yang di kelas 6. Maaf sebelumnya di kelas ibu siswa ABK banyak yang tergolong dalam kategori siswa ABK yang seperti apa ya? Tunagrahita ringan dan sedang. Selain ABK, apakah ada siswa ABK yang tergolong jenis lain? Ya, ada autis khususnya di SLB Swadaya Semarang ini. Jadi selain anak yang mengalami hambatan berpikir ya, itu di sini ada juga yang Down syndrome, juga ada yang autis. Dan yang sebelah di sana ini anak yang mengalami hambatan pendengaran atau SLB bagian B. Jadi ada dua unit melayani anak berkebutuhan khusus bagian C atau anaknya tunagrahita tadi, terus anak berkebutuhan khusus yang B atau tunarunwicara. Jadi sendiri-sendiri. Itu dengan jenjang SD, SMP, SMA sama-sama. Iya. Dari data nama-nama tersebut, setahu ibu siswa tersebut mengalami ketunaan dari kapan ya? Ada yang dari lahir, ada juga yang setelah lahir ataupun postnatal. Jadi misalnya itu pada saat kelahiran itu ada yang setelah lahir ya itu ada yang sakit panas tinggi, kemudian ada juga yang jatuh dan banyak sekali faktornya.
Bisa, iya. Jadi pernah itu ada anak yang tunarung itu jatuh terus kena saraf telinganya. Kemudian ada juga yang kasus panas tinggi kena sarafnya juga. Termasuk anak ini kan banyak juga ini yang panas tinggi itu banyak. Itu keturunan atau Gimana? itu ada faktor keturunan juga atau enggak? Faktor keturunan sedikit, Mbak, faktor keturunan. Iya. Penanganan dari pihak sekolah sendiri itu saat pembelajaran itu bagaimana? Jadi kan sebelum anak ini dinyatakan masuk di kelas B ataupun C, itu kan ada asesmen ya, Mbak. Jadi asesmen pertama pada saat mereka masuk ke sini, itu kan sekolah memberikan semacam surat pengantar bagi orang tua dan anaknya itu. Untuk yang bagian C itu ke psikolog, kita sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Karyadi. Jadi dari hasil tes EQ itu kita benar-benar tahu memang anak ini diberi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Begitu juga yang bagian B, kita sudah kerjasama dengan dokter THT Karyadi juga. Nanti kita memberikan surat pengantar untuk dites di sana, nanti hasilnya bagaimana. Jadi anak-anak yang sekolah di bagian C ataupun D itu juga atas rekomendasi dari tenaga ahli juga. Jadi selain kita asesmen secara mandiri sendiri sekolah, asesmen dari motoriknya, pengetahuan bahasa, intelektual, terus macam-macam itu nanti kita gabungkan. Memang anak ini harus masuk di SLB. Jadi tidak semata-mata kita ini bodoh tak masukkan, tidak boleh, harus ada surat dari tenaga ahlinya. Terus kalau misalkan di proses pembelajaran itu misalkan ada anak yang tadi tiba-tiba keluar kelas atau tiba-tiba yang menangis, itu penanganannya itu bagaimana? Ya tadi kita lihat sendiri, jadi guru itu di SLB itu bekerja itu harus benar-benar dengan hati. Saya itu setiap hari itu Mbak, ini tisu itu enggak pernah dia itu kalau marah nanti mengeluarkan ingusnya, mungkin tadi lihat sendiri langsung. Itu setiap hari seperti itu. Jadi benar-benar kerja di sini itu kita tidak bisa hanya menggunakan logika saja, tapi lebih ke perasaan, empati, bagaimana anak itu sayang dengan kita, manut dengan kita, ya itu udah. Jadi TK sebelah kan ada outing class di Bandungan, TK PGRI sebelah itulah. Kebetulan dikira Pratangga itu sekolah kita yang akan keluar. Nah, dia tadi begitu duduk keluar kok ada Daihatsu di situ, langsung jaket sama tas diambil semua. Saya juga aduh ini gimana ini, ya udah saya rayu-rayu artinya juga. Rayuan ya, Bu? Iya, dengan rayuan. Kadang-kadang ya perlu iming-iming makanan atau apa. Pokoknya yang penting anak mau manut dengan gurunya. Harus lebih ke kasih sayang, keperhatian, empati ya. Lalu kalau di sekolah ini sarana dan prasarananya apa saja ya, Bu? Sarprasnya ya memang seperti ini, tetapi untuk yang keterampilan itu ada tambahannya itu salon ada sebelah sana, kemudian menjahit, ada ekstra lagi membatik, terus ekstra menyanyi, menari. Kalau dulu ada rebana nih, kebetulan beberapa bulan ini vakum rebana. Iya. Tapi khusus untuk anak C, SLB kan Mbak Edi, observasi di bagian C, jadi kurikulum di SLB Swadaya yang bagian C itu ada program khusus yang tidak dimiliki oleh sekolah umum, SD umum ataupun SMP SMA umum. Artinya apa? Karena ini hambatannya di intelektualnya, jadi program khusus yang sudah ditetapkan dari pemerintah itu ada mata pelajaran yang namanya bina diri atau kemampuan mengurus dirinya sendiri. Rata-rata kan anak seperti ini kan tidak mandiri. Nah, itu program khususnya yang khususnya di SLB bagian itu ada KMD, kemampuan mengurus diri sendiri. Bagaimana seorang anak itu bisa berpakaian sendiri, memakai baju sendiri, berdandan, mandi dan sebagainya, keterampilan-keterampilan yang sederhana sampai keterampilan yang akhirnya meningkat dari SD sampai SMA, minimal sampai anak itu tahu bagaimana mengenal ini benda berbahaya atau tidak. Bagaimana ini seneng nempel sama saya itu. Bagaimana dia tahu ini benda-benda berbahaya, bagaimana dia harus menghindari berbahaya, itu nanti ada istilahnya kurikulumnya tersendiri. Lalu untuk media yang digunakan di kelas biasanya memakai
Medianya campur-campur, Mbak. Ya kita kadang-kadang pakai laptop, kadang-kadang kita ajak keluar, kadang-kadang ya, di dalam kelas. Lalu penerapan pendidikan inklusi di sekolah ini sendiri itu bagaimana ya? Sebenarnya anak-anak sudah inklusi ya di sini, karena kita dari 6 anak dengan karakteristik yang berbeda-beda, pembelajarannya walaupun secara klasikal, ini kita materinya itu nanti beda, Mbak, sendiri-sendiri. Dalam arti apa? Ini 2 anak, Agis sama Vito, itu kan sudah bisa membaca, artinya mereka sudah mengenal huruf ya dari suku kata, kalimat, walaupun sudah bisa membaca, tapi anak-anak itu kelemahannya belum bisa memahami kalimat. Jadi sekedar bisa membaca saja, karena sebetulnya itu kewajiban guru untuk bisa mengarahkan. Ini yang Vito sama Agis sudah. Ini yang Davina, ini baru menebalkan. Huruf pun belum bisa. Ini yang Dewi sudah bisa mengenal huruf, sudah bisa mencontoh, menulis ini. Pratangga juga walaupun Down syndrome dia sudah bisa menyalin, mencontoh sudah bisa. Tapi komunikasi belum bisa, tapi mengerti. Ini terus Dini ini kelihatannya cerewet lincah, menulis saja belum bisa, masih menebalkan. Nah, dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda, akhirnya guru ya memberikan pembelajarannya pun tersendiri. Misalnya saat nanti ulangan harian atau menguji kemampuan anak, oh ya bentar. Ya. Itu harus itu, Mbak, pelayanan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak, begitu. Jadi menurut Ibu, apakah sekolah ini sudah memenuhi syarat sebagai sekolah inklusi? Ya, saya kira sudah ya, karena sudah menggunakan seperti itu. Jadi itu wawancara yang bisa kami sampaikan. Kami sangat-sangat berterima kasih dengan kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still.